Om Swastiastu, kembali bersama saya, Imade Sudarman Utama. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi perspektif tentang Pancasila sebagai navigasi teknologi. Jadi, teknologi itu ibarat pedang bermata dua, netral secara sifat, namun implikasinya itu bergantung pada kompas moral bangsa. Jadi, perlu menyelaraskan sebuah inovasi, memperhatikan keadilan sosial, dan menjunjung martabat manusia. Nah, rekayasa genetika dan ketuhanan. Jadi, perkembangan dan kemajuan teknologi dalam rekayasa genetika bukan serta-merta sebagai hal yang menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan. Hal ini justru disambut sebagai wujud syukur atas inovasi umatnya dalam mengelola sumber daya. Namun selalu berlandaskan etika dan memperhatikan batasan moral keagamaan. Jadi jaminan nilainya ini merupakan sebuah contoh. Jadi peran lembaga seperti sertifikasi halal yang ada di Indonesia itu untuk memastikan kesesuaian nilai luhur. Nah, dilihat dari keadilan sosial, karena bangsa kita adalah bangsa yang menonjol dalam bidang pertanian, jadi mencapai sebuah keadilan sosial sangat tergantung pada sistem dari pemerintahan. Jadi pemerintah mesti membangun sistem yang menjangkau hingga semua petani itu memiliki akses terhadap teknologi serta bibit yang unggul. Juga seperti drone gitu misalnya untuk mengefisiensikan produksi pangan. Hal ini tentu akan berimplikasi kepada ketahanan pangan nasional, yaitu mampu memberdayakan petani hingga yang memiliki lahan yang minim. Misalnya dari segi bibit, pupuk, dan bahan lainnya yang disubsidi, penyuluhan juga diberikan kepada para petani hingga distribusi hasil panen dapat dilakukan secara merata. Nah, berikutnya, data genom dan martabat manusia. Jadi data genom ini merupakan data yang memuat kondisi biologis manusia yang sifatnya sangat tertutup dan juga pribadi yang begitu sensitif. Kemudian dalam penggunaannya itu didahulukan atas persetujuan dan perlindungan dalam menjaga martabat manusia itu sendiri. Jika hal tersebut dapat dilakukan, tentu data genom tidak dapat digunakan dan diperjualbelikan secara semena-mena. Nah, tentu kedaulatan nasional itu bentuk kerjasama asing tidak boleh merugikan kepentingan warga lokal. Artinya, melakukan kerjasama dengan perusahaan asing itu dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan kedaulatan data berlandaskan nilai keadilan sosial. Jadi data yang dimiliki oleh warga Indonesia itu tidak dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kepentingan atau keuntungannya sendiri. Perlu dilakukan perjanjian yang sah terkait dengan peruntukan data yang berkeadilan bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian etika AI dan keadilan dalam bantuan sosial. AI ini kan adalah sebuah alat bantu yang memiliki fungsi menebak dan memberikan asumsi atas data yang diterima. Jadi di samping itu, AI adalah sebuah alat bantu yang tidak memiliki perasaan dan empati layaknya manusia. Jadi berdasarkan hal tersebut, tentu pemanfaatan AI dalam menentukan penerimaan bantuan sosial bisa dilakukan dengan memberikan data yang akurat, konsisten, adanya keterhubungan,
relevan, dan valid. Jadi melalui kualitas data yang sangat baik berdasarkan musyawarah, tentu dapat memastikan data penerima yang tidak bias atau data yang merugikan mungkin kelompok tertentu. Kemudian kebijaksanaan dan penggunaan tetap berada sepenuhnya di pihak manusia, sedangkan AI tetap sebagai alat bantu. Sehingga ini adalah memberikan kebijaksanaan akhir tetap berada di tangan manusia yang beradab. Nah, berikutnya ekonomi berkeadilan di era robot. Nah, itu. Jadi dampaknya dapat tentu memperparah kesenjangan karena kecenderungan keuntungan akan dinikmati oleh pemilik modal atau pengusaha. Kemudian pekerja justru berpotensi kehilangan dari sumber kehidupan. Di sini penting bagi pemerintah membuat kebijakan berlandaskan nilai dari sila kelima. Jadi, wajibkan pada perusahaan pada kondisi transisi teknologi untuk melakukan penyegaran skill, upskilling, dan reskilling bagi pekerja agar tetap relevan di samping adanya mesin industri. Kemudian, memperhatikan keseimbangan kerja, jam kerja ideal tanpa pemotongan upah meskipun efisiensi meningkat secara drastis. Kemudian, di era sekarang yaitu pajak robot, perlu dilakukan transparansi kontribusi teknologi untuk mendanai kesejahteraan umum masyarakat. Nah, berikutnya energi hijau dan persatuan bangsa. Jadi masyarakat lokal harus menjadi subjek, bukan sekedar objek pembangunan. Tentu transisi energi harus mengutamakan menyatukan, bukan malah memisahkan. Ya. Hal ini tentu perlu memperhatikan adat atau masyarakat adat yang dapat memicu sebuah perpecahan. Jadi persatuan Indonesia akan bisa ajeg jika selalu tumbuh saling menghormati dan menghargai, terkhusus pada masyarakat lokalnya. Jadi konteks ini tentu masyarakat lokal menjadi subjek pembangunan yang pantas untuk dihormati dan dihargai. Jadi peran sains material juga misalnya pada panel surya itu tentu harus beriringan dengan etika lingkungan dan sosial. Pemerintah atau industri perlu melibatkan peran serta dari warga lokal sebagai subjek, bukan objek semata. Jadi gencarnya pembangunan hijau yang berkelanjutan secara sosial harus bersifat adil. Jadi kondisi pembangunan ini menunjukkan ramah terhadap lingkungan, namun tidak menyampingkan kedudukan warga lokal setempat. Tentu dalam transisi energi perlu dipahami oleh seluruh warga Indonesia itu. Misalnya jika ada program pembangunan yang memicu kerusakan alam, pemanasan global, justru layak untuk dilakukan penutupan. Tentu peristiwa ini juga dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja di bidang energi hijau. Hal ini sebagai cerminan pemerintah dalam memegang teguh nilai persatuan Indonesia dengan tidak menelantarkan kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, beban dan manfaat energi hijau juga dapat didistribusikan secara merata di seluruh tanah air. Nah, berikutnya, ini teknologi implan saraf pada manusia. Jadi situasi ini akan memberikan resiko sebuah perilaku yang justru dapat merendahkan martabat manusia itu.
Jika ini dikembangkan, bahkan dikomersialkan, justru ada kelompok yang memandang dirinya dapat di-update ya, atau di-upgrade, atau disetting layaknya sebuah mesin. Jadi kesadaran dan kehendak alami sebagai martabat manusia itu sendiri secara utuh tidak dialaminya. Jadi teknologi implan otak ini harus diatur dan memiliki batas yang wajar serta secara etis dalam pengendalian pikiran sehingga tidak merendahkan hakikat manusia secara alami. Jadi kondisi ini akan menciptakan tentunya sebuah kesenjangan secara biologis. Artinya, seorang yang berada di keluarga yang mampu, selain dia unggul dari segi finansial, juga unggul dari kecerdasan karena teknologi ini. Jadi dampaknya justru melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Artinya, tanpa kebijakan yang jelas dan pemerintah akan memperparah keadaan bahwa pendidikan beralih dari sebagai mobilitas sosial menjadi penguat kasta atau golongan-golongan tertentu. Jika hal ini diperbolehkan, maka pemerintah harus memastikan intervensi dari teknologi implan saraf juga dapat diakses secara adil dan merata oleh generasi bangsa kita. Nah, berikutnya ada teknologi kuantum dan hubungannya terhadap kedaulatan bangsa. Jadi, teknologi kuantum saat ini sangat menyita perhatian khusus bagi keamanan digital sebuah bangsa. Jadi, kalau gagal dalam menguasai teknologi kuantum, pasti akan membuat kedaulatan digital negara akan rapuh. Sehingga teknologi kuantum ini merupakan harga mati bagi ketahanan dan keamanan digital nasional. Menjaga nilai persatuan Indonesia harus mempertaruhkan kedaulatan digital sebagai harga mati. Indonesia harus segera bergerak maju untuk mengembangkan pos kuantum kriptografi sebagai langkah melindungi data, pertahanan, perbankan, dan data-data kependudukan. Jadi kesatuan digital tentu akan menjaga kedaulatan informasi juga sebagai bentuk bela negara. Nah, kesimpulannya tentu teknologi yang beradab. Nah, seperti apa? Jadi sains dan teknologi ini kembali saya sampaikan di awal ibarat pedang bermata dua, artinya memiliki sifat yang netral, namun dalam implikasinya bisa digunakan secara positif atau negatif. Tentu Indonesia memiliki Pancasila sebagai kompas dalam menentukan arah dari perkembangan dan penggunaan teknologi tersebut. Ya, setiap teknologi yang ada dan dikembangkan tetap berlandaskan nilai-nilai dari ketuhanan. Jadi teknologi meningkatkan efisiensi hidup dan ramah lingkungan serta memanusiakan manusia. Teknologi tentu mendorong persatuan bangsa dan diciptakan atau dikembangkan dengan memperhatikan demokrasi serta transparansi. Kemudian teknologi juga memiliki tujuan dengan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan kelompok atau golongan-golongan tertentu. Sehingga Pancasila ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mari kita junjung tinggi, mari kita implementasikan di kemajuan atau akselerasi dari teknologi ini, sehingga bangsa kita tidak salah arah dan dapat menuju masa depan yang lebih baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, perspektif bahwa Pancasila itu sebagai navigasi dari kemajuan teknologi saat ini. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.